Ada beberapa teknik ya untuk menentukan suatu deret geometri itu bisa kita katakan sebagai deret yang konvergen ataupun deret yang divergen gitu ya. Nah, salah satunya dengan melakukan uji rasio. Nah, apa sih fungsi dari uji rasio ini? Ya tadi ya, untuk menentukan apakah suatu deret geometri ya dikatakan konvergen atau divergen gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana tahapan sehingga kita bisa sampai kepada simpulan bahwa oh ini deretnya konvergen, sedangkan yang ini deretnya divergen gitu ya. Paling nggak ada tiga tahapan gitu untuk uji rasionya ya. Tahapannya yang pertama yaitu menentukan, kita simbolkan dulu ya, misalkan rho n. Rho n itu apa ya? Rho n itu adalah perbandingan antara suku ke n plus 1 dengan suku ke n. Kita tandai dengan harga mutlaknya. Artinya apa? Artinya rho n ini harus bernilai positif gitu ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua yaitu menentukan nilai limit dari rho n. Kalau misalkan kita simbolkan itu rho itu bisa kita isi atau kita definisikan dengan nilai limit dari rho n gitu ya, dengan n itu menuju tak hingga. Kemudian yang ketiga, nah ini baru bisa kita menentukan ya, menentukan apakah deretnya konvergen atau divergen gitu ya. Caranya gimana? Caranya lihat nilai rho-nya gitu. Kalau misalkan rho-nya itu lebih besar daripada 1, maka bisa kita katakan deret itu divergen gitu. Bagaimana kalau misalkan rho-nya itu lebih kecil daripada 1? Nah, ini bisa kita katakan deretnya konvergen. Nah, persoalannya sekarang gimana kalau misalkan rho-nya itu sama dengan 1 gitu. Artinya apa? Artinya uji rasio ini nggak bisa menentukan deret itu konvergen ataupun divergen gitu ya, kalau misalkan rho-nya sama dengan 1. Kita coba ke contoh soal ya. Misalkan 2 pangkat n dibagi dengan n pangkat 2. N-nya itu dimulai dari 1 sampai tak hingga. Nah, kita mesti ingat lagi tahapan untuk uji rasio. Pertama kita kan mesti cari rho n ya. Rho n itu adalah suku ke n plus 1 dibagi dengan suku ke n. Suku ke n ini udah ada, yaitu di soalnya ya. Di an 2 pangkat n dibagi dengan n pangkat 2 kan. Nah, sekarang an plus 1-nya itu apa? Gampang aja, n plus 1-nya itu kita substitusikan ke n. Berarti 2 pangkat n plus 1 dibagi dengan n plus 1 pangkat 2. Atau kalau mau dijabarkan, 2 pangkat n plus 1 dibagi n kuadrat tambah 2n tambah 1. Ya. Nah, kita masukkan ke rho n. Berarti 2 pangkat n plus 1 dibagi n kuadrat plus 2n plus 1 itu dikali, langsung aja dikali ya. N kuadratnya itu jadi di atas, itu adalah 2 pangkat n bagi 2 pangkat n gitu ya. Jadi rho n sama dengan, kita kumpulkan yang 2, berarti 2 pangkat n plus 1 dibagi 2 pangkat n dikali n kuadrat per n kuadrat plus 2n plus 1. Atau kalau mau dijabarkan, rho n sama dengan 2 pangkat n dikali 2 pangkat 1 bagi 2 pangkat n dikali n kuadrat per n kuadrat plus 2n plus 1. Coret-coret, berarti rho n nya tinggal 2n kuadrat
per n kuadrat plus 2n plus 1. Nah, udah sampai ke tahap 1 selesai, kita ke tahap 2. Tahap 2 apa? Kita cari row-nya. Ya. Row-nya itu kan limit dari row n. Ya. Limit 2n kuadrat dibagi dengan n kuadrat plus 2n plus 1. N-nya menuju tak hingga. 2-nya itu boleh keluar. N kuadrat dibagi dengan n kuadrat plus 2n plus 1. N-nya menuju tak hingga. Berarti row-nya sama dengan, ya ini pangkat tertingginya kan n kuadrat. Nah, semuanya berarti boleh kita bagikan dengan n kuadrat gitu. Limit n menuju tak hingga n kuadrat per n kuadrat dibagi dengan n kuadrat per n kuadrat tambah 2n per n kuadrat tambah 1 per n kuadrat. Berarti row sama dengan 2 kali, ya ini berarti 1 bagi 1 tambah, nah ini 1/n jadinya kan 1/n. Kalau n nya itu kita substitusi n menuju tak hingga, berarti ini 0, ini pun 0. Berarti hasilnya row nya sama dengan 2. Nah ingat, row sama dengan 2 kan berarti row nya lebih besar daripada 1, maka ini divergen gitu ya.